Pernahkah Anda melihat orang tua Anda menabung di bank? Atau mungkin Anda pernah mengajukan pinjaman untuk membeli sebuah barang? Tindakan-tindakan sederhana ini melibatkan lembaga keuangan. Dalam video ini, kita akan menyelami dunia menarik dari lembaga keuangan. Kita akan belajar tentang berbagai jenis lembaga keuangan, bagaimana mereka bekerja, dan mengapa mereka begitu penting bagi kita semua. Mari kita pelajari dunia keuangan bersama saya, Kamilia Syaputra, dosen Politeknik Negeri Sriwijaya. Lembaga keuangan adalah badan usaha atau institusi yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Sederhananya, lembaga keuangan adalah perantara antara mereka yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dana, seperti pengusaha yang ingin mengembangkan bisnisnya. Fungsi utama lembaga keuangan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam untuk kemudian digunakan pada sektor-sektor produksi atau investasi. Di samping digunakan untuk aktivitas membeli barang dan jasa, sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Sistem keuangan memiliki peran yang sangat mendasar dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat. Sistem keuangan dapat menentukan tingkat bunga kredit dan berapa besar jumlah kredit yang akan tersedia untuk membiayai berbagai jenis produksi, barang dan jasa dalam aktivitas perekonomian. Sistem ini akan memberi dampak terhadap kelancaran perekonomian. Apabila tingkat bunga kredit menjadi lebih tinggi dan dana yang tersedia terbatas, total pengeluaran untuk barang dan jasa akan mengalami penurunan. Hal ini akan berakibat penurunan aktivitas produksi dan pada sektor produksi akan mengurangi aktivitas tenaga kerja, sehingga perusahaan-perusahaan akan mengurangi karyawannya dan akhirnya menimbulkan banyak pengangguran. Pengangguran akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi menurun karena unit usaha mengurangi produknya dan memberhentikan pekerjanya. Sebaliknya, apabila bunga kredit rendah, jumlah dana di bank mencukupi, total pengeluaran dalam perekonomian akan meningkat. Produsen meningkatkan kapasitas produksinya, terjadilah penyerapan tenaga kerja, dan ekonomi dapat terakselerasi dengan baik. Dengan demikian, sistem keuangan merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara. Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Jasa bank sangat penting dalam membangun ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas 2 tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, itu berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Apabila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang. Orang tidak dapat memperoleh pinjaman, dan bisnis tidak dapat dibangun karena tidak memiliki dana pinjaman. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Lalu, usaha-usaha apa yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank? Berikut ini beberapa usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga. Yang kedua, sebagai perantara untuk mendapatkan kompanyon atau dukungan dalam bentuk dana dalam usaha patungan. Yang ketiga, perantara untuk mendapatkan tenaga ahli. Beberapa jenis lembaga keuangan bukan bank adalah: yang pertama, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian.
TASPEN atau Tabungan Asuransi Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Koperasi simpan pinjam, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkan kembali kepada anggota atau masyarakat. Bursa efek atau pasar modal, tempat jual beli surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Perusahaan anjak piutang, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang. Perusahaan modal ventura. Modal ventura adalah suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya itu penyertaan modal. Perusahaan yang menerima penyertaan modal dinamakan investee company dan yang melakukan penyertaan modal dinamakan perusahaan ventura. Bentuk pembiayaannya tidak semata penyertaan, tetapi juga obligasi dan pinjaman yang bersifat khusus dengan syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak. Pegadaian. Pegadaian yaitu suatu usaha yang memberikan pinjaman bagi nasabah dengan jaminan barang bergerak. Perusahaan sewa guna atau leasing adalah pembelian secara angsuran. Namun, sebelum angsurannya selesai atau lunas, hak barang yang diperjualbelikan masih dimiliki oleh penjual. Namun demikian, begitu kontrak leasing ditandatangani, segala fasilitas dan kegunaan barang tersebut boleh digunakan oleh pembeli. Demikianlah penjelasan mengenai lembaga keuangan. Dari penjelasan di video ini, kita dapat menyimpulkan bahwa lembaga keuangan memiliki peran yang sangat krusial dalam perekonomian. Mereka tidak hanya menjadi tempat kita menyimpan uang, tetapi juga memfasilitasi berbagai transaksi dan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai individu, kita perlu memahami bagaimana sistem keuangan bekerja agar dapat mengambil keputusan finansial yang cerdas. Mari bersama-sama memajukan literasi keuangan di masyarakat. Semangat belajar. Sampai bertemu pada video selanjutnya.